Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Farhan Hasbi sebagai Sales Representative di PT Cipta Satria Informatika. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih di acara webinar hari ini. Kebetulan hari ini temanya Arsitektur Workflow with Revit, yang nanti akan dibawakan oleh Mbak Sista Natasha uh, selaku technical spesialis kami yang juga adalah instruktur di ETC Autores Training Center kami. Webinar series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event dari rangkaian event yang kami adakan untuk terus memberikan sharing informasi, uh, knowledge serta skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Selain webinar, kami juga mengadakan technical workshop yang sebetulnya adalah lanjutan dari webinar ini yang sifatnya lebih teknis. Untuk informasi mengenai event-event yang kami adakan, informasi seputar Autodesk beserta promo-promo yang diadakan, Bapak Ibu dapat follow akun media sosial kami di Instagram @ciptasatria_informatika, Facebook @ciptasatria_informatika, lalu juga ada di YouTube juga ya, itu di @ciptasatria_informatika. Kami juga mempunyai portal knowledge base yang isinya adalah know-how, tips and trick, serta troubleshooting sehubungan dengan aplikasi-aplikasi dari Autodesk. Bapak Ibu bisa berkunjung ke Cipta Satria Technology Center atau cstc.ciptasatria.com, seperti itu. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi webinar yang akan dibawakan oleh Mbak Sista Natasha. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih ya Mas Farhan. Assalamualaikum, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih ya sudah bergabung di webinar series kami dari PT Cipta Satria Informatika. Nah, untuk minggu ini kita akan coba membahas mengenai architecture design workflow menggunakan Revit ya. Ya, pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sista Natasha. Di sini saya sebagai application engineer untuk architecture, engineering, and construction di Cipta Satria Informatika. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi untuk topik webinar hari ini, kita akan coba membahas bagaimana membuat level di Revit. Kemudian setelah itu kita akan coba membuat meshing untuk konseptual desain bangunannya. Setelah itu nanti kita akan coba membuat mesh floor schedule, jadi kita bisa mengetahui ya luas area per lantai dari konsep desain bangunan kita. Dan yang terakhir kita akan coba detail desain dari konsep bangunan yang sudah kita buat. Seperti itu. Kalau gitu langsung saja ya, saya buka Revit. Oke, pertama-tama pastinya setelah kita buka Revit, kita create new project ya. Oke, di sini saya menggunakan Revit 2021. Oke, karena kita mau membuat model arsitektural, jadi saya langsung saja pilih template-nya metrik arsitektur ya. Metrik architectural template. Oke. Oh ya, apabila Bapak dan Ibu selama webinar ini ada pertanyaan yang ingin diajukan, nanti bisa diketik saja ya pertanyaannya di kolom Q&A dari Zoom-nya ya. Oke, di sini saya sudah create new project. Nah, dari template-nya sudah ada level 1 dan 2.
Nah, pertama saya mau prepare dulu nih, kira-kira bangunan yang akan saya desain, dia ada berapa lantai. Nah, jadi kita buatkan dulu garis levelnya untuk jumlah lantainya ya. Nah, untuk membuat garis level, kita bisa buka dulu salah satu tampak elevasi ya. Di sini saya buka tampak elevation east, jadi tampak timurnya. Oke, di sini baru ada level 1 dan 2. Nah, misalkan saya mau membuat bangunan dengan jumlah lantainya 50 lantai. Nah, di sini saya mau langsung buatkan saja untuk garis-garis levelnya. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu kira-kira elevasi floor to floor-nya berapa. Nah, di sini saya coba contohkan yang simple dulu. Misalkan floor to floor-nya saya mau samakan saja dengan yang default ya, jadi 4 meter. Nah, kemudian saya mau melanjutkan membuat garis level 3 dan seterusnya ya, sampai lantai 50. Nah, berhubung floor to floor-nya saya tipikal 4 meter, nah, jadi saya mau langsung saja pakai tool array karena jaraknya sama ya, jadi lebih mudah dengan tool array. Nah, ini saya array, tinggal saya klik saja garis level 2-nya, kemudian saya bisa langsung masuk ke tool array. Sini ya, atau ketik shortcut-nya AR. Nah, setelah itu klik posisi awal, lalu saya arahkan ke atas ya. Saya ketikkan jaraknya tipikal 4 meter, atau di sini saya ketik 4000 karena satuannya milimeter ya. Enter, lalu saya masukkan jumlahnya berarti 49. Enter, nah maka kalau kita lihat sekarang garis levelnya sudah sampai level 50. Nah, itu untuk membuat garis levelnya ya, pertama-tama. Nah, apabila sudah, di sini kita mau langsung lanjut ke conceptual design. Jadi sepertinya untuk membuat floor plan-nya akan kita bahas setelah konsepnya selesai ya. Nah, di sini yang penting kita sudah buatkan dulu garis levelnya. Nah, sekarang kita sudah punya garis levelnya hingga lantai 50. Nah, sekarang saatnya kita buat meshing untuk konseptual desainnya. Nah, untuk membuat meshing, saya mau start dari floor plan lantai 1. Di sini saya kembali ya ke denah lantai 1. Nah, untuk membuat meshing, di Revit tersedia tab Meshing and Site ya. Kita buka di sini. Oke, di tab Meshing and Site, di sini sudah tersedia panel Conceptual Mesh. Nah, fungsinya memang untuk membuat meshing ya, gubahan massa untuk membuat konsep desain bangunan. Nah, untuk conceptual mesh sendiri di sini ada 2 cara untuk membuatnya. Ada place mesh, ini apabila kita sudah punya family untuk meshingnya ya. Jadi bentuk meshingnya kita sudah punya family-nya, berarti kita bisa gunakan tool place mesh. Nanti langsung kita masukkan ke project ini. Nah, apabila belum ada family-nya atau kita mau coba buat start from scratch gitu ya dari sketsanya, kita bisa pakai in place mesh. Ini kita bisa langsung mendesain meshing-nya dari project kita saat ini. Oke, di sini saya mau langsung saja pilih in place mesh. Oke, ini bisa langsung di close saja. Jadi dia hanya memberitahu bahwa sekarang setting untuk visibility dari meshing-nya terlihat di project kita. Karena sebenarnya secara default, meshing itu tidak terlihat ya, tidak tampak di model kita. Oke, ini saya close saja.
Nah, kemudian kita bisa berikan nama dulu untuk meshingnya. Ini saya berikan nama misalkan, standar saja ya, saya contoh beri nama high-rise building. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tool in place mesh. Bisa dilihat sekarang tampilan panel dan tab dari Revit saya sudah berubah. Ini artinya kita sudah masuk ke in place mesh. Nah, untuk meshing, pada tab create, ini kita pertama-tama bisa membuat dulu bentuk dasarnya. Jadi bentuk dasar dari bangunannya ya, konsep bangunannya. Nah, di sini saya mau coba buat bentuk dasarnya persegi panjang. Jadi saya langsung saja pilih rectangle. Oke. Setelah itu, setelah saya klik tool rectangle, di sini bisa kita lihat placement plane-nya di level 1 secara otomatis ya, karena saya sedang membuka floor plan lantai 1. Jadi begitu saya buatkan bentuk persegi panjang, maka persegi panjangnya ini akan terletak di elevasinya level 1, alias di elevasi 0, seperti itu. Oke, di sini misalkan saya buat saya membuat konsep untuk podiumnya dulu, podium bangunannya. Nah, di sini tinggal saya buatkan rectangle ya. Saya buatkan persegi panjang, misalkan dengan ukuran sebagai berikut. Klik. Nah, ini untuk shape dasarnya sudah saya buat. Sekarang kita coba lihat dari 3D view ya. Buka dulu 3D view-nya. Nah, untuk shape yang baru saja kita buat, dia masih berbentuk garis 2 dimensi ya. Jadi dia belum memiliki ketebalan. Di sini bisa kita lihat di 3D view-nya. Nah, ini dia adalah persegi panjang yang baru saja saya buat. Nah, untuk memberikan ketebalan, di sini garisnya tinggal saya klik. Lalu di atas akan muncul tuh create form. Saya langsung pilih saja. Saya pilih solid form ya. Oke, nah bisa dilihat sekarang perseginya sudah menjadi balok. Jadi dia sekarang sudah memiliki ketebalan. Nah, untuk mengatur ketebalan dari balok ini atau ketinggiannya ya. Jadi solid form ini setiap permukaannya atau setiap garis, bahkan setiap titik di sudut-sudutnya ini bisa kita adjust, jadi bisa kita gerakkan atau kita modifikasi. Sebagai contoh, nah saat ini sedang terklik permukaan bagian atas ya dari baloknya. Nah berarti apabila saya mau menambah ketinggiannya atau menurunkan ketinggiannya, di sini bisa dilihat ada semacam sumbunya ya. Ini bisa saya drag saja. Yang warna biru untuk atas bawah atau sumbu Z ya. Kalau saya turunkan, nah nanti ketinggiannya berkurang. Seperti itu ya. Atau kalau mau saya ubah tingginya, tinggal saya tarik saja ke atas. Nah, seperti itu. Atau bisa juga misalkan kita mau langsung mengatur tingginya dengan angka. Jadi misalkan kita sudah tahu kita mau mengatur tingginya, misalkan 40 meter ya, sampai ketinggian si level 10. Nah, berarti kita bisa langsung juga mengubah tinggi balok ini dari temporary dimension yang ada di sebelah kiri. Nah, ini disebutnya temporary dimension ya. Karena dia memang temporer, jadi apabila saya tidak klik permukaan atasnya, dimensi ini akan menghilang gitu. Nah, kita bisa langsung mengatur tingginya dari sini. Jadi saya coba ya, tinggal diklik saja nilai dari temporary dimension-nya. Kemudian tinggal diubah saja, misalkan jadi 40 meter, jadi saya ketikkan 40.000, lalu tinggal tekan enter. Nah, nanti baloknya akan langsung berubah ya ketinggiannya seperti ini. Oke, nah selanjutnya ini untuk bagian podium. Kemudian saya mau kembali lagi ke floor plan lantai 1 untuk
membuat bangunan tambahannya ya. Jadi untuk yang bangunan tingginya, di sini saya mau coba menambahkan 2 di sisi kiri dan kanan. Bentuknya saya samakan saja pakai rectangle. Nah, untuk ini harus diperhatikan ya. Jadi untuk shape yang selanjutnya kita buat, ini saya mau start dari di atasnya lantai 10 ya. Karena tadi kan untuk shape pertama, podiumnya saya sudah buatkan sampai lantai 10 atau topnya lantai 10 ya, yaitu lantai 11. Nah, berarti selanjutnya untuk shape bangunan yang tingginya, kita buatkan shape-nya nanti dari level 11. Seperti itu. Ini saya tunjukkan dulu. Nah, jadi bangunan kita, podiumnya tadi baru sampai level 11 ya. Nah, berarti untuk selanjutnya saya mau buat shape-nya start dari level 11. Nah, di sini apabila saya buka floor plan level 1, kemudian saya start lagi buat rectangle. Nah, apabila saya langsung ubah placement plane-nya menjadi level 11, nah ini sebenarnya bisa ya langsung kita lakukan seperti ini. Nah, tapi bisa Bapak Ibu lihat, dia garisnya tidak terlihat karena posisinya dia ada di level 11, sedangkan kita saat ini berada di floor plan lantai 1. Nah, kalau begitu kita bisa lakukan sketsanya ini dari floor plan yang side saja ya. Nah, di sini saya buka floor plan untuk side. Nah, kemudian saya kembali ke tool rectangle. Placement plane-nya level 11. Nah, di sini saya buat sketsanya. Nah, di sini terlihat ya. Jadi, apabila kita mau membuat tambahan meshing-nya, tetapi ingin mengacu dengan model yang sudah ada di bawah, kita bisa buka dari floor plan yang side saja. Seperti itu ya. Oke, di sini saya buatkan misalkan di sisi kiri. Yang misalkan dengan ukuran sebagai berikut. Nah, apabila kita mau mengubah ukuran shape yang sudah terlanjur dibuat, bisa ya, kita tinggal klik sisi garis yang mau kita ubah jaraknya. Nah, nanti temporary dimension ini akan muncul kembali, tinggal kita ganti ya. Misalkan saya mau buat dia 12 meter dari kiri, tinggal diketikkan jaraknya, lalu tekan enter. Nanti shape-nya akan berubah. Oke, setelah itu saya mau buat dia simetris ya, jadi ini mau langsung saya kopikan saja. Itu copy, saya paste ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat solid form-nya, kita kembali lagi saja ke 3D view. Oke, di sini sudah terbuat ya rectangle yang tadi saya buatkan di level 11. Nah, untuk membuat solid form-nya, ini kita buatkan satu persatu. Jadi, misalkan yang sisi kiri dulu, buat solid form, lalu sisi kanan diklik, buatkan solid form juga. Nah, kemudian untuk tingginya, nah jadi tadi kita sudah buat 40 meter ya. Berarti ini kita tinggal buatkan sampai level 50. Atau topnya berarti di ketinggian 200 meter. Nah, jadi sisa tinggi yang saya buatkan di sini tinggal 160 ya. Oke, berarti tinggal saya ganti saja untuk tingginya menjadi
160.000, enter. Lalu yang sisi kiri juga sama. Saya klik topnya, saya ubah temporary dimensionnya menjadi 160 meter. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah buatkan untuk konsep kulit dari bangunannya atau bentuknya ya, bentuk dasarnya. Nah, untuk bentuknya sendiri pun ini bisa kita adjust lagi. Kita bisa menambahkan yang namanya profile ya. Nah, sebagai contoh, misalkan yang sisi kanan saya mau buat dia agak meliuk. Di sini pertama-tama saya klik dulu salah satu subelemennya, kemudian saya nyalakan dulu X-ray, sehingga kerangka dari meshingnya terlihat ya seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahkan profile dengan tool Add Profile. Kemudian tinggal kita arahkan, jadi garis tambahannya ini mau kita berikan di ketinggian berapa. Misalkan saya buat di sini, klik. Nah, akan terbuat garis-garis baru ya. Nah, selanjutnya tinggal kita klik saja sisi mana yang mau kita buatkan lekukan. Misalkan dari kanan. Setelah diklik garisnya, nah maka sama, dia akan muncul sumbu juga seperti ini ya. Nah, sumbunya tinggal kita drag saja mau ditarik ke arah mana. Misalkan ini saya tarik ke arah dalam. Nah, maka bangunannya nanti akan jadi seperti ini. Meliuk ya dia sisi kanannya. Oke, itu untuk memodifikasi bentuk bangunannya ya. Jadi bisa kita tambahkan profile atau edge. Nanti garis tambahannya bisa kita atur. Seperti itu, tinggal kita drag dari sumbu-sumbunya. Oke, kemudian di sini misalkan saya sudah mendapatkan desain dari bangunannya, kulit bangunannya saya sudah buat seperti ini. Nah, maka selanjutnya kita tinggal klik Finish Mesh untuk kita buatkan lantai, dinding, atap, dan lain-lain ya dari bangunannya. Kita pilih Finish Mesh. Nah, setelah kita klik Finish Mesh, ini kita sudah kembali ke tampilan Revit-nya. Oke, setelah kita buatkan konseptual design atau shape awal dari bangunan seperti ini, biasanya arsitek dalam mendesain, dalam proses preliminary desainnya, kita kan membutuhkan dulu data ya, kira-kira luas total setiap lantainya, berapa sih luas areanya, sehingga kita bisa nanti memutuskan apakah bangunan ini layak untuk dilanjutkan desainnya atau tidak, seperti itu ya. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan untuk proses desain, kita bisa mengetahui dulu luas area untuk tiap lantainya. Nah, caranya kita pertama-tama harus membuat dulu yang namanya mesh floor. Nah, untuk membuat mesh floor, kita bisa klik meshing yang baru saja dibuat. Lalu akan muncul tool yang namanya mesh floors. Ini tinggal diklik. Lalu kita centang saja ya semua level. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini sudah muncul mesh floor-nya ya. Saya jadikan shaded tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi mesh floor ini seperti lantai tapi temporary ya, jadi dia merupakan bagian dari meshing. Dia aslinya tidak terlihat, belum ada objek apapun di situ, tetapi kita bisa langsung mengetahui luas area setiap lantainya. Seperti itu ya. Nah, oke, setelah mesh floor-nya dibuat seperti ini, kita bisa buka tab view untuk melihat schedule dari luas area tiap lantainya. Oke, dari tab view kita pilih schedules, kemudian saya buatkan schedule or quantities. Nah, di sini kita tinggal cari untuk kategori meshing, karena kita akan membuat schedule dari mesh floor ya. Nah, ini kita drop down dulu
mesh, sehingga kita temukan mesh floor. Lalu tinggal klik OK. Di sini saya mau menambahkan level untuk mengetahui lantainya. Lalu saya tambahkan juga floor area ya. Kalau mau mengetahui perimeternya juga bisa kita masukkan saja floor perimeter. Oke, saya rasa tiga field ini sudah cukup ya untuk mengetahui luas areanya atau data awal. Tinggal klik OK. Nah, maka akan terbuat mesh floor schedule sebagai berikut ya. Kita bisa langsung dapat datanya seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat nih. Jadi luas area per lantainya seperti ini. Nah, jadi tiap lantai bisa kita lihat ya, dia sudah sesuai dengan desain bangunan yang tadi kita buatkan, meshingnya ya. Nah, apabila kita mau mengetahui luas total semua lantai, luas area total ya, kita bisa ke tab formatting. Di kotak properties kita ke formatting, ini diedit. Kemudian floor area-nya awalnya di sini no calculation, kita ubah dulu menjadi calculate totals. Nah, tapi sebelum itu kita harus menyalakan juga dari tab sorting or grouping. Di sini ada grand totals ya, sehingga nanti angka totalnya akan muncul. Oke, jadi itu ya, kita centang grand total dan juga formatting untuk floor area-nya diubah menjadi calculate total. Kalau sudah, tinggal klik OK. Nah, maka nanti ketika kita lihat ke bawah, dia akan langsung menampilkan total luas area dari mesh floor-nya. Seperti itu. Nah, untuk mesh floor ini, dia terkoneksi langsung dengan meshing kita. Jadi apabila bentuk dari meshingnya berubah, pasti data di schedule ini juga ikut berubah ya, karena dia mengambil data langsung dari meshing yang kita buat. Nah, saya ingin mencontohkan sini apabila kita mengubah luasan atau mengubah bentuk dari conceptual design-nya. Oke, saya perlihatkan di sini. Saya mau coba ubah meshing-nya. Sini saya edit. Oke. Di sini misalkan saya mau mengubah ketinggian dari salah satu sisi gedungnya. Misalkan nih topnya saya tarik ke bawah. Nanti kita akan coba lihat perubahan dari luas area lantai atasnya ya. Nah, sudah, di sini saya finish mesh. Nah, setelah itu kita lihat di mesh floor schedule. Nah, di sini untuk luas area dari lantai 46 ke atas, dia sudah berkurang ya. Nah, jadi data dari mesh floor schedule ini akan selalu terupdate apabila mesh floor-nya juga berubah, seperti itu ya. Oke, itu untuk membuat mesh floor schedule. Jadi nanti kita tinggal menentukan kira-kira dengan total luas area seperti ini, apakah bisa dilanjutkan untuk desain dari bangunannya atau tidak, seperti itu. Nah, untuk mesh floor schedule ini saya coba close saja. Apabila nanti mau membuka lagi, tinggal dilihat dari project browser ya. Dia akan tersimpan di bagian schedules or quantities di sini. Oke. Nah, sekarang setelah mengetahui total luasan area dari setiap lantai, sekarang kita mau menambahkan komponen dinding, atap, dan lantai ya untuk desain bangunan kita.
Nah, untuk menambahkannya, di sini kita bisa langsung buka lagi tab Meshing and Site. Nah, untuk meshing, dia sudah memiliki tool khusus untuk masing-masing komponen ya. Jadi di sini ada model by face khusus untuk meshing. Misalkan pertama kita mau membuatkan lantai. Berarti kita pilih floor by face dari tab Meshing and Site. Setelah masuk ke tool floor by face, kita bisa pilih dulu nih dari kotak properties. Kita mau pakai lantai tipe apa. Nah, misalkan saya mau pilih concrete commercial ya. Langsung saja dipilih. Setelah itu, kita bisa blok untuk memilih mesh floor dari mana, mesh floor apa saja atau mesh floor mana saja yang mau kita buatkan lantainya ya. Di sini saya langsung pilih, misalkan semua lantai. Setelah dipilih mesh floor-nya, selanjutnya tinggal klik create floor untuk membuatkan lantainya di setiap mesh floor yang kita pilih. Nah, setelah kita klik create floor, nanti bisa kita zoom in ya untuk mengecek. Nah, di sini lantainya sudah terbuat. Dia sifatnya menempel dengan si mesh floor, seperti itu ya. Jadi apabila di awal kita belum buat mesh floor, ini kita tidak bisa membuatkan floor by face. Oke, setelah kita buatkan lantai, kita buatkan, coba kita buatkan dinding ya. Di sini saya langsung pilih saja tool wall. Nah, untuk tool wall, mirip dengan floor, kita bisa pilih dulu untuk jenis dinding yang akan dibuatkan, yang akan kita tempelkan pada permukaan meshingnya ya. Dari kotak properties, tinggal diklik untuk melihat opsi-opsi jenis dindingnya. Misalkan saya mau coba pakai, di sini ada dinding eksterior, saya langsung pilih saja. Setelah itu tinggal kita klik di permukaan meshing yang mau kita buatkan dinding tersebut. Nah, ini misalkan saya mau buatkan untuk dinding podiumnya, jadi tinggal saya klik saja di setiap permukaannya. Klik, nah itu dia langsung jadi dinding. Sisi samping juga sama. Nah, belakang tinggal klik. Bagian atas juga sama, tinggal klik. Seperti itu ya. Ini dia otomatis menjadi dinding. Nah, selanjutnya kita mau coba juga menambahkan curtain system. Jadi untuk bangunan yang tingginya, kita mau menambahkan curtain system ya, jadi pakai kaca. Di Meshing and Site, di sini juga tersedia ya untuk curtain system. Jadi tinggal kita pilih curtain systemnya. Kemudian untuk curtain system sendiri, ini sistemnya hampir mirip seperti tadi membuat lantai. Jadi kita harus memilih dulu permukaan-permukaan yang akan dijadikan curtain system. Baru setelah itu kita pilih create system. Nah, di sini jadi saya mau pilih 8 permukaannya ya. 1, depan, belakang, kiri, kanan, kiri, lalu kiri, depan, belakang, dan sisi kanannya. Nah, setelah permukaan-permukaan meshingnya dipilih yang akan dijadikan curtain system, selanjutnya kita bisa langsung pilih create system.
Oke, nah jadi untuk pembuatan elemen by face, jadi untuk meshing di Revit, biasanya dia semakin tinggi bangunannya atau semakin kompleks bangunannya, dia akan memakan waktu sedikit lebih lama ya. Nah, ini untuk sistem curtain-nya sudah jadi. Saya coba zoom in. Nah, di sini sudah jadi ya curtain system untuk kacanya. Nah, di sini apabila kita mau mengedit untuk curtain sistemnya bisa ya. Ini saya contohkan. Pertama-tama saya keluar dulu dari curtain system. Lalu saya pilih si curtain sistemnya. Di sini bisa dilihat di properties dia memang sekarang ukurannya adalah 1,5 meter kali 3 meter untuk frame kacanya. Ini bisa kita atur ya. Kita edit type. Di sini saya mau ubah. Saya duplicate saja, misalkan saya jadikan ukurannya 3 meter kali 3 meter. Oke. Nah, selanjutnya grid-nya tinggal kita ganti sesuai ukuran yang tadi dibuat ya. Jadi grid 1 saya buatkan spacing-nya 3000, grid 2 juga 3000 ya. Kemudian kalau kita lihat curtain sistemnya ini dia masih berupa grid ya, jadi di antara tiap kacanya belum ada framing. Nah, untuk menambahkan frame, dari sini kita bisa atur mullion-nya ya, untuk grid 1 dan juga grid 2. Sini saya atur, misalkan saya pakainya yang rectangular 30 mm. Saya samakan saja semuanya. Grid 2 juga sama ya. Setelah itu tinggal klik OK. Nah, ini kita tunggu dulu. Oke. Nah, biasanya seperti ini ya, apabila bangunannya cukup tinggi, untuk curtain system biasa sedikit berat. Nah, jadi saat kita mengubah jarak grid dari curtain systemnya, dia lumayan memakan waktu. Ini tidak apa-apa, kita tunggu dulu. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Bisa kita lihat sekarang untuk kacanya dia sudah memiliki mullion atau frame. Ya, seperti itu untuk mengatur jarak grid dan juga menambahkan mullion dari si curtain systemnya ya. Nah, sekarang kita sudah memiliki desain bangunannya, tinggal satu yang belum kita tambahkan, roof ya. Jadi terakhir kita tinggal pilih tool roof. Nah, jadi tinggal kita pilih permukaan-permukaan yang akan kita jadikan atap. Jadi saya klik dua-duanya. Lalu kita bisa pilih ya, jenis atapnya yang mau dipasangkan yang mana dari sini. Oke, setelah itu tinggal kita pilih create roof. Oke, kalau sudah, tinggal kita tekan escape ya, untuk keluar dari tool roof. Nah, di sini kita sudah mendapatkan konsep awal desain dari high-rise building-nya sebagai berikut. Oke, berarti selanjutnya kita tinggal melakukan detailed design. Nah, jadi untuk desain awalnya
seperti itu ya, kita bisa menggunakan meshing yang kemudian bisa kita ketahui mesh floor-nya, luas area setiap lantai. Nah, apabila sudah oke, tinggal kita tambahkan komponen-komponen model by face-nya ya, dinding, lantai, atap, ataupun curtain system. Nah, apabila untuk model ini sudah oke, dan kita mau lanjutkan ke detailing, berarti kita selanjutnya tinggal masuk ke floor plan untuk masing-masing lantai ya, seperti itu. Nah, di sini floor plan-nya kita baru punya untuk lantai 1 dan 2. Nah, jadi gimana kalau misalkan kita mau menambahkan denah lantai untuk yang lantai 3 sampai ke lantai 50. Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara buka tab view. Kita buka tab view, lalu di panel create ada plan views. Nah, selanjutnya tinggal pilih saja floor plan untuk membuat floor plan baru. Nah, nanti di kotak new floor plan, di sini akan terlist ya lantai-lantai yang belum memiliki floor plan. Kita tinggal pilih saja semua lantai ya, untuk menampilkan floor plan-nya. Kalau sudah, tinggal klik OK. Nah, maka nanti floor plan-nya untuk lantai 3 sampai lantai 50 akan bertambah ya di project browser, sehingga kita bisa desain untuk setiap lantai denahnya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, apabila sudah kita tambahkan floor plan barunya untuk lantai 3 dan seterusnya, dia akan muncul dari kotak project browser. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita tinggal membuka lantai berapa yang mau kita desain ya, untuk detailing di dalam bangunannya. Misalkan saya mau coba desain lantai 15, bisa dibuka saja floor plan lantai 15-nya. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Untuk tinggal kita lanjutkan nih desain bangunannya ya. Nah, di sini saya mau coba membuat detailnya dari lantai 1, berarti saya buka floor plan level 1 terlebih dahulu. Nah, kita bisa langsung saja ya ke tab arsitektur, lalu kita pilih mau menambahkan komponen apa. Sebagai contoh, saya start dari tool wall. Nah, ini tinggal selanjutnya kita desain ya. Untuk bagian dalam bangunannya, yang lantai 1, denahnya seperti apa. Nah, misalkan apakah kita membuat seperti ini, dinding. Nah, dia akan langsung terkoneksi dengan dinding luar dari bangunannya yang tadi kita buatkan dengan wall by face ya. Seperti itu. Misalkan saya buat seperti ini untuk podium lantai 1. Lalu misalkan saya mau menambahkan pintu, tinggal masuk ke tool door ya. Pilih tipe pintunya, lalu kita tinggal pasangkan pintu tersebut. Oke, kira-kira seperti itu untuk melanjutkan detail desainnya ya. Nah, jadi meskipun kita awalnya start dari mendesain konsep bangunan, tapi nanti pada akhirnya tetap bisa kita desain detailnya untuk setiap lantai ya. Setelah kita selesaikan konsepnya, seperti itu. Oke, nah mungkin untuk materi webinar hari ini, untuk
workflow desain arsitektur dengan Revit. Sampai sini saja. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke sesi Q&A ya. Untuk Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan mengenai materi webinar hari ini, boleh ditanyakan ke kolom Q&A ya. Oke, dari sini, saya lihat Q&A-nya masih kosong nih, tapi ada pertanyaan di kolom chat ya. Oke, untuk Bapak Ibu, jadi untuk materi webinar hari ini sudah kami record, nanti akan kami share di website kami ya, di ciptasatria.com, di knowledge base. Nanti terakhir akan saya berikan linknya untuk mengakses websitenya ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Yunan Mukhtar. Volumenya bisa real time. Iya Pak, betul. Jadi untuk luas area dan juga floor perimeternya ini dia real time. Jadi apabila seperti tadi ya, meshingnya saya ubah luasannya, maka dia akan otomatis terganti juga di schedule-nya. Jadi dia memang terkoneksi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Indra Permadi untuk menambahkan kolom dan balok bagaimana ya? Oke, untuk menambahkan kolom dan balok itu berarti ya tinggal kita lanjutkan saja Pak di detail desainnya. Nah, misalkan ini di lantai 1 mau ditambahkan kolom ya. Berarti kita tinggal langsung saja buka floor plan-nya untuk lantai 1. Lalu kita pilih tool kolom ya. Nah, sini misalkan kolomnya saya atur dulu dia menempel ke lantai 2. Seperti itu. Nah, lalu kita pilih dulu nih kolomnya mau pakai kolom apa. Kalau belum ada kolom beton, bisa di load dulu ya. Ini sekalian saya contohkan untuk load family-nya. Tinggal pilih load family. Kemudian nanti di library bisa masuk ke library English, folder structural column. Misalkan saya pakai yang rektangular. Setelah di load, nanti bisa kita pakai nih kolom beton persegi panjangnya. Di sini ada beberapa ukuran. Saya pilih yang paling besar. Nah, tinggal kita lanjutkan untuk membuat kolomnya. Nah, misalkan di sini saya klik 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Ini kalau kita lihat di 3D view, kolomnya juga akan muncul langsung. Oke. Oh ya, untuk 3D view-nya ini kan kalau kita lihat meshing-nya masih terlihat ya, jadi seperti bertabrakan dengan modelnya. Untuk meng-hide lagi meshing-nya bisa kembali ke tab meshing and site. Lalu di bagian conceptual mesh, ini show mesh form and floors-nya tinggal kita ganti ya, jadi show mesh by view settings. Nah, jadi nanti untuk meshing dan mesh floor-nya akan terhide kembali, sehingga tersisa hanya komponen rail-nya aja, si dinding, kolom, dan dinding, roof, dan lantainya. Di sini saya coba hide dulu.
Oke. Nah, ini tadi ya untuk dinding, pintu, dan kolomnya dia akan langsung termodel. Jadi seperti itu. Untuk menambahkan kolom dan balok bisa kita lakukan dari floor plan masing-masing lantai ya Pak. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Pak Asep Dindin Syafuddin. Apakah Revit bisa digunakan untuk desain jembatan? Sebenarnya bisa ya Pak, pada dasarnya di Revit ini meskipun tidak ada tool untuk mendesain jembatan secara khusus, jadi tidak ada tool girder, tidak ada tool abutment, dan lain-lain ya, tapi kita bisa membuat custom model dari Revit. Itu nanti kita bisa pakai yang namanya komponen model in place ya Pak. Nah, jadi misalkan DTP arsitektur, komponen, kemudian nanti ada pilihan model in place. Jadi jatuhnya kita membuat bentuk jembatannya secara manual per part seperti itu. Mirip seperti membuat family di Revit ya Pak. Nah jadi untuk jembatan bisa tapi custom dengan model in place atau membuat family seperti itu. Tapi tidak terlalu dianjurkan ya Pak untuk mendesain jembatan di Revit karena terlalu berat. Tapi kalau untuk mendetailkan tulangan, nah itu bisa di Revit seperti itu. Oke, kira-kira dari Bapak dan Ibu, apakah ada yang masih ingin bertanya? Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Ngafan. Bagaimana caranya komposit dengan MIP dan struktur? Oke, saya answer live ya. Nah, untuk komposit dengan MIP dan struktur, ini biasanya kita harus sudah punya dulu nih Pak model Revit untuk desain MIP dan strukturnya masing-masing ya. Nanti untuk melakukan kompositnya atau impose ya, itu kita bisa menggabungkan dengan cara link Revit. Nah, jadi di tab insert ini ada tool namanya link Revit. Nanti Bapak bisa memasukkan si model MIP dan strukturnya dengan tool ini, link Revit, Pak. Jadi nanti Bapak pilih link Revit, lalu Bapak pilih nih file MIP-nya, open, lalu link Revit lagi, file strukturnya di open. Kalau sudah, nanti mereka langsung bergabung Pak di sini. Nah, itu bisa ya. Kita cek langsung di sini secara 3D. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ayu Fadia. Apakah konsepnya bisa dikolaborasikan dengan disiplin lain sehingga bisa membuat konsep secara bersamaan dengan disiplin lainnya? Oke, jawabannya kurang lebih mirip seperti yang sebelumnya ya Bu ya. Jadi kita bisa kolaborasi dengan disiplin lain seperti ME dan struktur. Caranya seperti tadi, kita bisa konsepnya ini, file ini kan file arsitekturnya ya. Apabila kita mau jadikan konsep desain ini menjadi acuan untuk memodelkan ME-nya dan strukturnya, maka nanti file ini bisa kita masukkan sebagai link Revit di project ME maupun project strukturnya, seperti itu. Nah, nanti jadi ketika kita memodelkan sistem ME-nya atau strukturnya, bisa kita ini ya, adjust dengan model arsitekturnya sehingga tidak bentrok atau tidak berbeda jauh dengan desain arsitekturnya. Seperti itu. Baik, kira-kira dari Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, kalau misalkan sudah tidak ada, berarti
lanjutkan ya. Jadi, oke, untuk webinar hari ini berarti mungkin sampai sini dulu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, semoga materi yang saya share hari ini bermanfaat ya dan bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya di sini di layar Bapak dan Ibu bisa lihat ya, ada kontak saya. Jadi apabila ada pertanyaan mungkin bisa hubungi saya via WhatsApp atau via email. Kemudian di sini ada akun media sosial dari PT Cipta Satria Informatika ya Bapak Ibu. Jadi apabila ingin mengetahui update atau video terbaru atau video webinar dan workshop yang sudah di-share ke website kami, bisa follow akun sosmed kami ya, bisa di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan juga kalau mau langsung buka websitenya, bisa buka knowledge base kami ya di sini di cstc.ciptasatria.com/knowledge base. Nah itu nanti Bapak dan Ibu bisa buka ya video-video atau materi yang kami share setiap minggunya. Seperti itu. Baik, kalau begitu untuk webinar hari ini saya cukupkan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Begitu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.